Bro, ngapain? Oh, lanjut aja. Gue mau ke toilet dulu ya. Sana boleh. Iya. Hei, lihat itu. Kamu kenapa menunggu aku? Aku yang dulu. Tadi seru juga ya ngebully si miskin. Iya. Bener banget tuh. Bentar. Tunggu dulu si miskin. Gimana kalau kita ambil uangnya secara paksa? Gimana kalau kita sembunyi di situ? Gas. Dia datang. Mana? Mau kemana, bro? Iya, jangan buru-buru lah. Santai kawan. Ibu saya di rumah sakit, saya harus pulang. Jangan banyak omong. Siniin uang lu. Jangan, ini uang saya buat beli obat. Jangan. Asal lo miskin. Dasar miskin. Haha, kita dapat ini. guys. Yo, yes. Padahal itu uang satu-satunya buat beli berobat ibu. Ibu kan sudah pernah bilang sama kalian semua. Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk melatih disiplin kalian semua. Kalian tahu kan peraturan ibu apa? Ibu tidak akan memulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kalian tahu Sandy di mana? Gak ada yang mau dengar. Pokoknya ibu bilang sekali lagi, ibu tidak akan memulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Assalamualaikum, Bu. Sini kamu, apa alasan kamu terlambat? Ketiduran kah atau macet? Jadi gini, Bu. Gara-gara kamu, kita semua akan bisa belajar. Tidak, jangan hari sudah. Duduk kamu Sandy. Selamat pagi anak-anak. Bener-bener ya ini Sandy, gak ada tobat-tobatnya. Ada yang tahu Sandy kemana? Assalamualaikum, Bu. Maaf saya terlambat. Berdiri kamu di depan. Berdiri kamu sampai pelajaran ibu. Terlambat lagi dia, Bu. Sudah 1 jam lebih Sandy belum datang. Kira-kira ada yang tahu gak Sandy kemana? Mungkin dia gak bakal masuk sekolah, Bu, karena dia takut dihukum. Selamat pagi anak-anak. Masuk kau Sandy. Kenapa gak terlambat lagi? Maju kamu ke depan. Kenapa, Bu? Berdiri saja kamu di depan. Hari ini kan saya agak terlambat. Kenapa dihukum lagi? Tapi kan kemarin kamu tidak sekolah. Coba kamu sekarang jelaskan kepada kita semua. Maafkan aku, teman-teman.
Karena gara-gara aku kemarin kalian gak bisa belajar. Hari pertama aku telat karena ibuku demam berdarah. Terus nganter ibuku ke rumah sakit dulu, baru bisa ke sekolah. Hari kedua aku harus pergi ke rumah sakit dulu untuk memberi makan ibuku. Apakah tergetar hatimu? Hari ketiga Di sini anakmu terjatuh. ibuku meninggal dunia. Aku gak bisa sekolah. Ada tempatku mengadu. Bukannya kalian mau melempar? Lempar saja aku. Bu, bukannya mau dihukum. Hukum saya aku, Bu. Maafkan ibu Sandi. Tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Doa pembelajaran hari ini disebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirmu bunda. Tunggu bentar. Kalian semua mau apa lagi? Kami semua mau minta maaf atas perlakuan kami kemarin. Ini uangmu yang kemarin kita ambil. Tidurkan ku Ya, semoga kedepannya kita bisa bertemu dengan baik ya. Iya. Saya duluan ya pulangnya. Ya. Kadang kita terlalu cepat menilai tanpa tahu alasan dibalik sebuah kesalahan. Setiap anak berhak dimengerti, tapi juga berkewajiban untuk tetap berjuang. Karena pendidikan bukan hanya soal hadir tepat waktu, tapi tentang memahami, menghargai, dan tidak menyerah, meski hidup sedang menguji. Bapak Berimeros, bagaimana penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, terutama bagi siswa? Seharusnya mah seimbang antara hak dan kewajiban. Anda punya hak diberikan layanan oleh institusi pendidikan, tapi Anda juga punya kewajiban, yaitu mentaati seluruh aturan yang disediakan oleh sekolah. Jangan kemudian sekolah hanya menuntut kewajiban pada peserta belajar, tapi sekolah tidak memfasilitasi apa yang seharusnya diterima oleh para siswa. Demikian juga sebaliknya, siswa jangan hanya menuntut hak, tapi kewajibannya tidak terlaksana atau terabaikan. Gitu ya, idealnya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak boleh ada berat sebelah antara hak dan kewajiban. Tapi pada umumnya memang orang selalu menuntut hak, kewajibannya diabaikan. Nah, yang seharusnya dilaksanakan adalah laksanakan kewajiban, nanti hak akan pasti didapatkan. Nah, hari ini fenomena manusia itu menuntut hak, kewajibannya diabaikan. Seperti halnya adalah gaung hak ajasi manusia. Nah, yang dituntut adalah hak saja. Coba kalau diganti kewajiban manusia bukan hak. Kalau kewajiban diutamakan, pasti hak itu akan muncul belakangan. Tidak terlalu tidak harus dituntut sesungguhnya kalau kewajibannya sudah dilaksanakan. Oke, berikutnya nanti. Atas masa itu. Sebegitu saja. Ya. Nah, sederhana atuh. Mengenai perlindungan hak ya, apalagi terutama bagi siswa. Jadi memang kita harus tahu dulu beberapa bagian atau beberapa macam hak perlindungan bagi siswa itu apa aja gitu. Pertama, itu jelas hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Nah, terus kemudian ada juga hak untuk mengeluarkan pendapat, karena kita di negara demokrasi. Tapi kadang-kadang ketika kita berbicara negara demokrasi, orang bebas berbicara, bebas apa dan macam sebagainya, tapi nuntut juga gitu, menuntut kepada seseorang bahwa pembicaraannya itu harus didengarkan. Padahal kalau kita tahu konteksnya di demokrasi, kamu boleh bebas berbicara, tapi orang lain pun
bebas untuk tidak mendengarkan kamu gitu. Itu. Nah, terus kemudian ada juga hak mendapatkan fasilitas yang baik gitu kan. Terus kemudian ada juga hak hak soal pengembangan diri. Itu hak untuk mengembangkan diri. Jadi beberapa hak itulah yang memang harusnya lindungi kepada siswa gitu. Kewajiban dari sekolah kepada siswa yang memiliki masalah di rumahnya. Oke, ketika kita berbicara kewajiban sekolah gitu, ketika misalnya ada murid yang misalnya bermasalah di rumahnya. Nah, tentunya misalnya kalau siswanya itu tiba-tiba sekian lama tidak hadir. Nah, itu kan ada timbul juga pertanyaan dari sekolah juga gitu kan. Nah, sekolah wajib mendatangi si siswa tersebut ke rumahnya, menanyakan kenapa sih dan macam sebagainya. Itu salah satu kewajiban dari siswa. Ketika kita berbicara kewajiban dari sekolah ya untuk jika ada siswa bermasalah, let's say kita katakan bahwa murid itu selama 1 minggu misalnya nggak sekolah dan tidak ada keterangan gitu. Nah, sekolah harusnya mampu untuk mengkonfirmasi dulu gitu, mendatangi dulu rumah siswa tersebut, ada apa ya kan. Jangan-jangan ada permasalahan yang memang tidak bisa dibicarakan sebelumnya gitu. Entah itu ada kejadian insidental atau misalnya rumahnya kebanjiran, atau misalnya rumahnya itu kena longsor atau apa, atau misalnya orang tuanya meninggal, keluarganya meninggal dan lain sebagainya, sehingga karena dia misalnya anak sebatang kara dan macam sebagainya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah. Jadi kewajiban dari sekolah juga harus terjun ke lapangan, dalam konteks ini datang ke rumah siswa untuk menanyakan kenapa dia tidak hadir dalam proses pembelajaran selama 1 minggu gitu. Nah, terus kemudian harusnya juga misalnya dari beberapa tenaga pendidik itu tidak langsung menjudge, dalam artian tidak langsung menghakimi murid yang memang dia mempunyai problem, let's say yang tadi teh gitu kan, yang dia nggak hadir selama beberapa hari gitu kan, nggak langsung menghakimi gitu, nyarekan dan lain macam sebagainya, karena siswa pun mempunyai hak untuk berbicara. Tapi memang kadang-kadang tenaga pendidik pun dia mempunyai kewajibannya itu adalah menegur ketika memang siswa yang tidak sekolah gitu kan, dengan tidak adanya alasan gitu. Nah, tetapi alangkah baiknya itu dikonfirmasi dulu agar tidak terjadi yang namanya dikatakan tidak adanya komunikasi gitu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi tanpa komunikasi gitu kan, jadi suatu hal yang memang nantinya ada seolah-olah murid tidak nyaman, guru pun pada akhirnya pun jadi malu juga gitu kan, karena ternyata dia memarahi peserta didik yang memang ternyata ada problem faktor X lain yang membuat dia nggak sekolah di sekolah itu, kira-kira gitu. Nah, terima kasih atas waktunya. Oke. Mana cara penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, terutama bagi siswa yang ada dalam kasus tersebut? Baik, di dalam kasus tersebut, hak dan kewajiban memang harus selalu seimbang dimanapun itu berada. Yang mana harus juga terjalin keterbukaan antara kedua belah pihak, antara si peserta didik dan pihak sekolah, agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara satu dan lainnya. Misalkan ketika si anak tidak bisa menghadiri pembelajaran atau tidak bisa hadir ke sekolah,
si pihak sekolah itu tidak langsung menjudge sampai si anak tersebut memberikan penjelasan kenapa dia tidak bisa sekolah. Dan juga bagi si anak, bagi peserta didik tersebut, tidak mengabaikan sekolah. Bagaimanapun caranya, harus dia memberikan informasi kepada sekolah mengapa dia tidak bisa menghadiri pembelajaran. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus seimbang. Si anak berkewajiban misalkan kepada kedua orang tuanya di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya di sekolah. Pihak sekolah pun seperti itu, harus memberikan keringanan dan jangan sampai ngejudge, jangan juga menilai sebelum si peserta didik memberikan penjelasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Paling itu yang bisa disampaikan. Oke, terima Ya. kasih Bapak. Sami-sami geus iya. Perlindungan hak dan kewajiban tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari tempat sederhana seperti sekolah. Dari cara kita mendengar, membantu, dan saling memahami. Karena melindungi hak orang lain dimulai dari hal kecil, dari hati yang mau peduli. Guys, kita lagi bikin video. Itu ada Micail, ada Randy dan Fahri. Telepon Ibu Sandy. Si Bima. Mati gaya. Sudah 1 jam lebih Sandy belum datang. Ada yang tahu dia kemana? Mungkin Sudah pernah bilang. Soalnya lamun teu make lensa, si Anisana bakal gede itu. Mau Nanti gaya, amun geus titik. Jadi tunggu dulu si miskin. Tunggu dulu. Lihat dulu tuh, tunggu si miskin. Gimana kalau kita Tunggu dulu. Lihat tuh, tunggu dulu. Back in the scan. Wajar. Baik. Ini kain wa tapi gitu. Dasar miskin. Cut. Kamera roll action. Bu. Gitu keren video. Nah, siapa ngomong? Lawan cinta. Dan si bunga gitu guys tuh ngomong gitu kapan anjing ingin video call mau beres-beres atuh. Ada di kakak. Nah betul sorry kan. Adan. Gak kadangnya kan? Iya kat.